Lewat PD kibarkan bendera bintang kejora, KKB di Papua makin besar kepala tanpa takut tantang TNI Polri. Sinyal perang berlanjut. Tak hanya tantang TNI dan Polri, KKB Papua semakin tunjukkan eksistensinya dengan terang-terangan mengibarkan bendera bintang kejora. Kelompok kriminal bersenjata di Papua makin menunjukkan eksistensinya. Lewat Undius Kogoya pihaknya berani menantang TNI dan Polri. Ada juga momen pihaknya terang-terangan mengibarkan bendera bintang kejora. Lalu bagaimana pihak Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi? Pada awal tahun 2022 ini, KKB Papua sudah mulai menunjukkan eksistensinya secara terang-terangan. Dilansir dari surya.co.id, kini KKB makin berani mengibarkan bendera bintang kejora, ciri khas organisasi Papua Merdeka atau OPM. Bendera itu berkibar di 3 titik di Kabupaten Intan Jaya, Papua 1 Januari 2022 lalu. Ya, pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, Kodam 8 Intan Jaya, mengibarkan bendera bintang kejora dengan diiringi suara tembakan. Ternyata pengibaran bendera tersebut merupakan tanda jika KKB sudah siap melanjutkan aksi perang di sepanjang tahun 2022. Juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambong, mengatakan pengibaran tersebut itu merupakan sinyal untuk perang berlanjut. Bebernya dalam pesan singkat pada Minggu pagi. Seperti dilansir dari Tribun Papua di artikel, awal tahun 2022 OPM di Papua kibarkan bintang kejora sebagai tanda perang berlanjut. Dia juga membeberkan jika pengibaran bendera bangsa Papua yaitu bintang fajar Morning Star the Flag of Papua Nation dikomandai oleh Ruben Kobogau, Oni Kobogau, Enos Tibagau, Abeni Kobogau dan Undius Kogoya, Komandan Operasi Kodam 8 Intan Jaya. Tidak sampai di situ, ada 2 pesan yang ditegaskan Undius Kogoya sebagai berikut. Yang pertama, di tahun 2022, dirinya bersama pasukan akan memperluas daerah operasi perang TPNPB dan minta kodam-kodam lain dari 34 kodam Sorong sampai Merauke terus melakukan perjuangan hingga titik darah penghabisan. Yang kedua, pasukan nasional TPNPB dan Ilaga koalisi dengan Kodam 8 Intan Jaya dengan pasukan Undius Kogoya untuk memperluas daerah operasi TPNPB di wilayah Intan Jaya. Di akhir laporannya, Undius Kogoya menambahkan bahwa pihaknya tetap lawan sampai TNI Polri sampai akhir kemerdekaan bangsa Papua dan juga tidak takut pasukan yaitu TNI Polri. Kami masih memiliki hukum perang secara adat dan kami percaya bahwa Tuhan dan roh-roh leluhur bangsa Papua di pihak kami, ujar Sebi menyampaikan pesan Undius. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM mengklaim telah mengibarkan bendera bintang kejora atau bintang fajar di wilayah Intan Jaya. Mereka menyebut pengibaran bendera itu sebagai sinyal untuk melanjutkan perang dengan TNI dan Polri. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut pengibaran bendera bintang kejora dilakukan di 3 titik wilayah Intan Jaya. Pelaksananya dilakukan pada 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2022. Tembakan peringatan telah dikeluarkan dengan tujuan mengundang TNI Polri bahwa siap lanjut perang di tahun 2022, kata Sebi dalam keterangannya Minggu 2 Januari 2022. Pengibaran bendera bintang kejora dipimpin oleh Komandan Operasi Kodam 8 Intan Jaya. Mereka diantaranya Ruben Kobogau, Oni Kobogau, Enos Tibagau, Abeni Kobogau, dan Undius Kogoya. Dalam laporannya, Undius Kogoya mengeluarkan 2 pesan, ujar Sebi. Pesan pertama, Undius Kogoya dan pasukannya mengklaim di tahun 2022 akan memperluas daerah operasi perang TPNPB OPM. Kedua, mereka akan berkoalisi dengan TPNPB OPM Ilaga untuk memperluas daerah operasi perang. Kami tetap lawan sampai TNI Polri sampai akhir kemerdekaan bangsa Papua. Dan kami juga tidak takut pasukan teroris yaitu TNI Polri, ujar Undius Kogoya seperti disampaikan oleh Sebi. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memiliki tujuan untuk merangkul kelompok kriminal bersenjata. Kini Andika Perkasa sedang melakukan tindak lanjut rencananya untuk merangkul anggota KKB Papua. Andika Perkasa pun telah menyusun strategi dengan melibatkan para pemuka agama. Baru-baru ini Jenderal Andika Perkasa melibatkan para pemuka agama supaya KKB menyerah dan perdamaian dapat tercipta di bumi Cendrawasih. Melansir dari tayangan YouTube Puspen TNI, Jenderal Andika Perkasa bertemu dengan para pemuka agama di wilayah Papua dan akademisi Universitas Cendrawasih untuk membahas upaya-upaya perdamaian. Saya punya keinginan damai dan itu harus karena kita ini manusia, kata Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat menerima kunjungan pemuka agama di wilayah Papua di markas Kodam 17 Cendrawasih. Sebagai orang nomor 1 di tubuh TNI, Jenderal Andika Perkasa mengatakan telah melakukan sejumlah perubahan ke internal TNI dalam menjalankan tugas di Papua.
Setelah menerima masukan-masukan dari para pemuka agama termasuk akademisi Universitas Cendrawasih, Panglima TNI berupaya akan berkomunikasi dengan pejabat dan petinggi negara di ibu kota untuk membicarakan persoalan Papua. Pertemuan dengan pemuka agama di wilayah Papua memberikan informasi baru bagi TNI untuk menyelaraskan upaya kami dalam menyelesaikan permasalahan di Papua, ujarnya. Sementara itu, Guru Besar Hukum Universitas Cendrawasih Profesor Melkias Hetaria mengatakan persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Papua harus segera dituntaskan agar tidak menghambat pembangunan di Papua. Pelanggaran hak asasi manusia tersebut membuat kristalisasi terhadap ideologi Papua Merdeka, kata dia. Senada dengan itu, Rektor Universitas Cendrawasih Apollo Savado mengatakan pihaknya dan para pemuka agama akan membantu dan memberikan solusi untuk penyelesaian konflik di Papua. Sebelumnya, strategi pendekatan yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kepada KKB Papua diungkap Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Menurut Bansot, Jenderal Andika Perkasa akan lebih mengedepankan pendekatan tegas dan humanis, bukan hanya mengutamakan pendekatan senjata. Pendekatan penyelesaian masalah di Papua tidak boleh hanya mengutamakan pendekatan senjata, melainkan juga harus melalui pendekatan kesejahteraan yang komprehensif dan strategis, kata Bamsud melalui keterangan resminya di Jakarta pada Selasa. Melansir dari Kompas TV dalam artikel Bamsud ungkap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ubah pendekatan penyelesaian Papua. Bamsud menjelaskan pendekatan itu telah sesuai dengan Impres 9 tahun 2020 yang dilanjutkan ke Pres 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Namun, kata Bamsud, bukan berarti TNI tidak boleh mengambil tindakan tegas terhadap tindakan apapun yang mencederai kedaulatan bangsa dan negara. TNI harus tetap melakukan tindakan tegas dan terukur. Menurutnya, pendekatan teknis yang digunakan lebih kepada operasi teritorial, bukan operasi tempur. Melalui forum MPR RI for Papua yang diisi anggota DPR RI dan DPD RI yang berasal dari Dapil Papua, MPR RI akan menjadi mitra strategis bagi TNI dalam menciptakan suasana kedamaian di tanah Papua. Selain itu, Bamsud juga mendukung agar pemerintah bisa meningkatkan tunjangan kinerja prajurit TNI dari saat ini besarannya sebesar 60% dari gaji pokok menjadi 70 hingga 80% dari gaji pokok prajurit, serta meningkatkan uang lauk pauk bagi prajurit TNI dari semula Rp60.000 per hari yang berlaku rata di berbagai daerah menjadi sebesar Rp100.000 bagi yang bertugas di Pulau Jawa dan Rp150.000 bagi yang bertugas di luar Pulau Jawa. Kita juga patut mendukung agar prajurit TNI bisa diberikan kemudahan dalam kepemilikan rumah, sehingga jika terjadi sesuatu kepada prajurit dalam bertugas menjadi kedaulatan negara, keluarga yang ditinggalkan tidak terlalu mengalami kesulitan dalam rumah tinggal, ucap Bamsud. Dalam menerima kunjungan silaturahmi Panglima TNI, Bamsud selain ditemani puterinya Sarah Cynthia Putri, juga didampingi Robert Kardinal, anggota Komisi 10 DPR RI dan fraksi Partai Golkar Dapil Papua Barat, dan Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dan fraksi Partai Nasdem Dapil DKI Jakarta. Jenderal Andika Perkasa diminta tempatkan prajurit dengan kriteria khusus. Sementara itu, aksi KKB Papua semakin beringas dan menjadi sorotan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Konflik terkait kelompok kriminal bersenjata memang menjadi fokus utama Jenderal Andika Perkasa saat ini dan mengakibatkan TNI Polri hingga warga sipil menjadi korban. Seperti yang terbaru, KKB Papua Diahukimo menggencarkan lagi serangannya hingga melukai prajurit TNI pada Sabtu.